malu besarnya rakyat Malaysia dijadi bahan ketawa oleh jiran. Jakarta. Pertandingan panas antara timnas Indonesia dan Malaysia di ajang Piala AFF U23 kembali menyisakan drama. Kali ini bukan soal taktik atau skor akhir, tapi menyangkut isu sensitif, bendera negara. Setelah ditaklukkan di lapangan, sebagian pihak dari Malaysia justru menuduh supporter Indonesia melecehkan bendera mereka, hingga menimbulkan amarah di media sosial negeri jiran. Namun, tuduhan tersebut langsung dibantah dan dipertanyakan balik oleh netizen Indonesia. Banyak yang menyebut, Malaysia justru sedang cari-cari masalah, usai kalah telak. Pertandingan panas, emosi memuncak. Laga antara Indonesia dan Malaysia memang berlangsung panas sejak peluit awal. Atmosfer stadion memanas oleh sorakan, koreografi, dan yel-yel penuh semangat dari Ultras Garuda yang memadati stadion sejak siang hari. Timnas Indonesia tampil menggila. Permainan cepat, pressing ketat, dan gol-gol cantik membuat supporter bergemuruh. Malaysia dibuat tak berkutik. Skor akhir 3-0 mempertegas dominasi skuad muda Garuda. Namun bukan hasil laga yang jadi sorotan pasca pertandingan. Tuduhan datang dari akun-akun Malaysia di media sosial, menyebut ada supporter Indonesia yang diduga menginjak-injak bendera Malaysia saat melakukan selebrasi. Bahkan, ada klaim bahwa koreografi besar di Tribun Utara, secara tidak langsung, menghina simbol negara mereka. Viral di Malaysia, bendera dilecehkan? Sebuah video berdurasi singkat beredar di TikTok dan Twitter Malaysia, menunjukkan sekelompok supporter sedang melakukan selebrasi dengan membawa berbagai atribut timnas. Dalam kerumunan, terlihat bendera Malaysia tergeletak di lantai tribun, belum jelas apakah disengaja atau tidak. Video ini langsung viral dan menjadi bahan kemarahan warganet Malaysia. Beberapa media di sana mulai menyorot insiden ini dengan tajuk tajam. Bahkan, ada yang menyebut bahwa ini adalah tindakan tidak bermoral dari pendukung Indonesia. Tak cukup menang, mereka juga harus lecehkan negara kami? Sangat tidak beradab, tulis salah satu akun fanbase sepak bola Malaysia. Ultras Garuda balik bertanya, mana buktinya? Di pihak lain, Ultras Garuda tak tinggal diam. Komunitas supporter fanatik ini mengeluarkan pernyataan melalui Instagram Story dan Twitter mereka. Mereka menegaskan bahwa tidak ada tindakan terorganisir yang melecehkan bendera Malaysia. Jangan asal tuduh. Kami fokus dukung tim kami, bukan cari gara-gara. Kalau ada supporter yang kebetulan menginjak sesuatu di keramaian, itu bisa terjadi pada siapa saja. Jangan digoreng jadi isu nasional, tulis akun Ultras Garuda _official. Bahkan banyak supporter yang mulai membongkar kembali arsip kejadian-kejadian sebelumnya, di mana supporter Malaysia justru melakukan provokasi terhadap Indonesia, termasuk insiden Indonesia anjing di Stadion Bukit Jalil beberapa tahun lalu. Hal ini semakin memperuncing debat di media sosial. Netizen Indonesia, masih banyak PR di lapangan, jangan drama. Respons keras datang dari berbagai kalangan netizen Indonesia. Banyak yang menyayangkan sikap baper Malaysia setelah kekalahan telak. Main bola ya bola aja. Kalau kalah ya akui, evaluasi. Jangan malah main drama kayak sinetron, tulis akun Kop Garuda. Ada pula yang menyentil balik bahwa bendera Indonesia juga pernah menjadi korban pelecehan oleh oknum di Malaysia, namun tidak sampai dibesar-besarkan seperti ini. Kalau kami mau marah, dulu-dulu juga bisa. Tapi kami fokus di lapangan, bukan di panggung drama, kata netizen lain. Pakar komunikasi, Malaysia coba alihkan isu kekalahan. Dr. Febri Rahmatullah, pengamat komunikasi dan media dari Universitas Indonesia, menilai bahwa isu ini berpotensi sebagai upaya pengalihan isu dari kekalahan pahit. Menurutnya, ketika hasil pertandingan terlalu mengecewakan, sebagian kelompok pendukung bisa mencari pelampiasan dengan menyorot isu lain yang sifatnya emosional. Simbol negara seperti bendera sangat sensitif. Tapi tanpa bukti kuat, tuduhan itu bisa menjadi bumerang. Apalagi jika ternyata video tersebut hanya hasil framing sepihak, ujar Febri. PSSI dan FAM diminta tetap tenang. PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan dari Malaysia. Namun sumber internal menyebut bahwa federasi tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan supporter Indonesia dalam pertandingan tersebut. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, justru disebut sedang mengumpulkan bukti untuk melakukan protes resmi.
Langkah ini pun dipertanyakan oleh para jurnalis olahraga netral di Asia Tenggara. Kalau sampai benar-benar diajukan protes hanya karena dugaan bendera diinjak di tengah kerumunan, ini akan jadi presiden buruk. Sepak bola Asia Tenggara butuh semangat sportivitas, bukan sensasi, tulis kolumnis bola asal Thailand, Arnon Yip. Aksi balasan? Suporter Indonesia diimbau tetap dewasa. Meski suasana panas di media sosial, para tokoh supporter di Indonesia justru mengimbau agar tidak melakukan aksi balasan atau provokasi lebih lanjut. Kita sudah menang di lapangan. Tidak perlu memperpanjang api. Fokus kita mendukung timnas ke babak berikutnya, ucap Eko, koordinator supporter dari komunitas Tribun Timur Merah. Himbauan serupa juga datang dari mantan pemain timnas, Andritani Ardiasa, yang menyampaikan di Instagram. Sepak bola itu ajang adu kualitas, bukan adu emosi. Menang boleh euforia, tapi tetap hormat. Kesimpulan, fokus ke lapangan, bukan drama. Isu dugaan pelecehan bendera Malaysia ini menjadi bukti bahwa rivalitas Indonesia-Malaysia di dunia sepak bola masih sangat sensitif dan mudah meledak oleh pemicu kecil. Namun dalam atmosfer penuh rivalitas itu, penting bagi kedua belah pihak untuk menjaga sportivitas dan tidak terjebak dalam permainan narasi yang tidak berdasar. Timnas Indonesia sendiri kini tengah fokus menatap laga berikutnya di turnamen, dengan semangat yang makin menyala usai mengalahkan rival abadi. Dan untuk para supporter, kemenangan sejati bukan hanya di papan skor, tapi juga dalam menunjukkan kedewasaan di luar lapangan. Media asing angkat bicara, terlalu dibesar-besarkan. Menariknya, sejumlah media asing justru ikut menyoroti insiden ini. Dalam laporan ringkasnya, media olahraga asal Singapura, The Straits Sports, menilai bahwa kontroversi soal bendera Malaysia tersebut terkesan dibesar-besarkan tanpa bukti kuat. Dalam artikelnya, mereka menulis, tidak ada laporan dari ofisial pertandingan maupun pengawas FIFA yang mencatat adanya tindakan pelecehan terhadap bendera. Dugaan tersebut hanya berasal dari potongan video di media sosial, tanpa konfirmasi. Sementara media Vietnam, Bongda 24H, bahkan menyoroti bagaimana Malaysia terkesan terlalu cepat menyalahkan publik Indonesia tanpa proses investigasi internal. Ultras Malaysia juga pernah melecehkan Indonesia. Sebagai balasan terhadap tuduhan yang dilontarkan, netizen Indonesia kembali memunculkan arsip-arsip lama saat fans Malaysia justru melakukan tindakan provokatif terhadap Indonesia. Salah satunya adalah insiden koreografi Indonesia Anjing di Stadion Bukit Jalil saat laga kualifikasi Piala Dunia beberapa tahun lalu. Saat itu, sejumlah pendukung Malaysia terlihat mengibarkan spanduk yang sangat provokatif terhadap Indonesia. Bahkan, sempat terjadi keributan antar penonton di tribun. Kalau ngomong pelecehan, siapa duluan? Kita semua masih ingat kok, tulis netizen Indo Bola Lovers. Hal ini memicu tagar Malaysia ngaca yang sempat trending di Twitter X Indonesia selama beberapa jam.